استووا استقيموا واعتدلوا صاw صفوفكم وتراصوا صaf dan luruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azzan jadhu bi ahzamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahusukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'atir rasulih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita yang yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga untuk kita bersama. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekalkan iman kita yakin bahwa kita sedang diawasi oleh Allah, dan apa yang kita perbuat hari ini, dan apa yang kita kerjakan hari ini, dan apa yang kita lakukan hari ini akan kita lihat nanti hasilnya di akhirat kelak. Dan dengan berbekalkan takwa,
insya Allah perjalanan hidup kita dari dunia sampai akhirat akan selalu terjaga dari sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang singkat ini, judul khutbah kita 3 manfaat ibadah puasa dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama. Yang pertama, sebagai introspeksi diri. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Kalau sekarang ini antara kita sesama kita ada perbedaan yang sangat mencolok. Mungkin boleh jadi dari tatanan kehidupan, boleh jadi dari tatanan ilmu pengetahuan, dari tatanan segala pekerjaan. Tapi harus kita ingat bahwa kita manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Siapapun kita hari ini di dalam ruangan masjid yang kita cintai ini. Tapi pada dasarnya kita terlahir tidak membawa apa-apa, tidak ada membawa kekayaan, tidak membawa ilmu, tidak membawa pangkat yang tinggi, harta yang banyak. Semua kita sama, tidak membawa apa-apa. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah id rahimakumullah, di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu hidup di atas dunia bagaikan orang yang sedang berada dalam perjalanan atau di perantauan. Kalau saudara-saudara kita yang hari ini bisa untuk kembali ke kampung halaman, ataupun saudara-saudara kita yang tidak bisa untuk pulang ke kampung halaman pada saat hari raya Idul Fitri hari ini, harus kita ingat untuk kehidupan di atas dunia Allah juga memberikan beberapa untuk perbekalan bagi kita. Wala sam'a wal absara wal afidah, kata Allah. Kemudian dijadikannya pendengaran, penglihatan dan hati. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin sidang jemaah, kalau kita bilang para perantau kita yang tidak bisa hadir pada hari ini, yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, mungkin mereka sedang bersedih hati mendengarkan alunan takbir, tahmid dan tahlil dari setiap masjid dan musola yang mungkin melaksanakan hari raya Idul Fitri hari ini. Betapa hibah hati mereka. Tapi ingat kaum muslimin, itu baru kalau di perantauan di atas dunia masih bisa kita tunda untuk pulang kampung. Karena mungkin kita malu kalau seandainya kita tidak berhasil di perantauan. Kita malu disebut oleh orang apa hasil yang kita dapat di perantauan. Tapi ingat kaum muslimin, kalau seandainya kita yang sedang berada di rantau dunia hari ini kembali, kata Allah, ke pangkuannya, diperintahkan malaikat pencabut nyawa memisahkan nyawa dengan jasad kita, yang memisahkan nyawa dengan jasad dengan orang yang kita cintai. Apa boleh buat? Punya persiapan? Tidak punya persiapan kita. Kalau sudah tiba masanya untuk berangkat menghadap Allah. Makanya kaum muslimin, jangan kita terlena oleh kehidupan dunia. Jangan kita terlena oleh pangkat dan harta, kedudukan dan segala macamnya. Harus kita ingat, dari sekian banyak amal yang kita lakukan, dari sekian banyak pekerjaan yang kita laksanakan, kira-kira mana yang akan kita bawa ke kampung akhirat kelak? Kemudian konsekuensinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 179 tentang firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kebanyakan isi neraka Jahannam itu terdiri daripada jin dan manusia. Apa penyebabnya?
lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak pergunakan untuk mengingat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mereka lihat adalah penghidupan tetangganya yang lebih mapan ketimbang dia, sehingga timbul pemikiran bagaimana supaya dia bisa mengalahkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak pergunakan untuk mendengarkan perintah-perintah Allah. Yang mereka dengarkan adalah bisikan-bisikan setan yang ingin membawa mereka ke dalam neraka jahanam sebagai teman-temannya setan, sehingga mereka lupa kalau orang azan, kalau orang sholat, kalau orang membaca Al-Quran, kalau orang bersedekah dan segala macamnya, seakan-akan mereka tidak tahu menahu. Tapi kalau untuk urusan dunia, mereka dengan bersegera, kalau dapat satu, dapat dua, dapat tiga dan segala macamnya. Itulah sifatnya manusia. Oleh karena itu kepada kita yang hari ini atau saudara kita yang mungkin besok pagi akan melaksanakan sholat hari raya Aidil Fitri, selama sebulan penuh kita jaga lisan kita jaga mata kita jaga telinga kita jaga hati kita dengan beribadah, dengan sholat, dengan berpuasa, dengan berzakat, dengan membaca Al-Quran. Insya Allah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, surat yang khatib bacakan tadi, kita waktu terlahir ke atas dunia tidak membawa apa-apa dalam keadaan suci. Mudah-mudahan kita yang berada pada pagi hari ini pun berada dalam keadaan yang suci bersih. Mudah-mudahan kita akan mampu untuk menjaga kesucian batin, kesucian lahiriah kita masing-masing sebagai perbekalan untuk menghadap Allah di yaumil mahsyar nantinya. Yang kedua, fungsi ibadah puasa adalah sebagai pencapai derajat takwa. Inilah derajat yang paling mulia di sisi Allah kaum muslimin dan muslimat. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita beribadah puasa, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang mau tunduk dan patuh kepada Allah, orang yang mau untuk membagi suka dan duka dengan sesamanya, orang yang mau untuk menjalin silaturahmi dengan siapapun manusia walaupun berbeda tingkat derajat kehidupannya. Kaum muslimin sidang jemaah, kemudian apa isi dari derajat takwa itu yang kita bina selama sebulan penuh ini? Yang pertama, sifat sabar, karena orang puasa itu tidak boleh marah dan segala macamnya. Yang kedua, menjaga sholat. Yang ketiga, menjaga silaturahmi, karena kita sebelum beribadah puasa sudah bersalam-salaman, sudah bermaaf-maafan. Mungkin selama ini kita hidup berdampingan, tapi ada yang tidak bertutur sapa. Menjelang bulan Ramadan kita hilangkan sifat itu dengan saling maaf-memaafkan. Yang kedua, buah dari takwa yang harus kita pertahankan adalah ilmu dan iman. Selama sebulan penuh kita berikan ilmu oleh berbagai orang-orang, oleh berbagai para ustaz dan buya. Mari kita tanamkan dalam hidup dan kehidupan sebagai modal bagi kehidupan kita dunia, apalagi untuk kehidupan akhirat kelak. Dengan berbekalkan iman yang menancap dalam diri hati kita masing-masing, maka Allah berjanji, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak pengurus masjid tadi, kita sebagai orang tua jangan hanya memikirkan bagaimana mengisi rongga otak anak kita dengan ilmu, tapi harus kita mengisi rongga dada anak-anak kita dengan iman.
Kalau kita tidak mampu diberikan fasilitas yang baik oleh saudara-saudara kita yang punya kemampuan harta, maka mari kita pergunakan untuk menambah ilmu dan meningkatkan iman di dalam dada kita masing-masing. Karena setiap kita orang tua, yang kita harapkan dari keturunan kita, yang kita harapkan dari anak-anak kita, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh dan soleha. Kalau anak yang soleh dan soleha kita minta kepada Allah, insya Allah dia sudah punya ilmu yang mapan, iman yang kuat. Karena apa kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah? Kita sebagai orang tua, kita sebagai tanggung jawab kepada para generasi penerus kita tidak mengharapkan imbalan, tapi yang kita harapkan ada. Apa itu? Di saat nyawa kita akan berpisah dengan jasad kita, anak yang kita berikan pendidikan, anak yang kita serahkan pendidikan ke TPA, ke madrasah, di saat nyawa akan berpisah dengan jasad kita, anak membisikkan ke telinga kita kalimat-kalimat thayyibah. Bukan dia bertanya mana harta untuk kami, mana segala macamnya untuk kami, tapi seorang anak akan membisikkan, ayah, ibu. Jangan yang lain ayah dan ibu pikirkan, ikuti apa yang saya baca, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Tapi kadangkala kaum muslimin, kita orang tua, kita ingin anak-anak kita berhasil cuma di bidang ilmu pengetahuan. Sehingga kadangkala kalau di bidang ilmu pengetahuan anak-anak kita sudah berhasil, sudah mendapatkan pekerjaan yang lumayan, tapi di saat nyawa kita akan berpisah, di saat jasad kita sudah terbaring, seorang anak tidak mampu untuk memandikan, seorang anak tidak mampu untuk memberikan pakaian kafan, seorang anak tidak mampu menjadi imam untuk sholat jenazah kita, seorang anak tidak mampu untuk memangku jasad kita untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Yang mereka pikirkan, yang mereka lakukan adalah menangis dan menangis. Kemudian mungkin di belakang itu memperebutkan harta peninggalan yang kita berikan. Makanya kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah rahimakumullah, menurut Buya Hamka tentang harta yang kita punya, kalau harta kita makan akan menjadi kotoran, kalau harta kita tinggalkan akan menjadi rebutan di belakang kita. Tapi apabila sebagian harta itu kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah, inilah yang akan menjadi hak milik kita. Karena semua yang ada di muka bumi ini, yang kita pakai hari ini, yang kita makan hari ini, yang kita banggakan hari ini, bukan hak milik kita, tapi hak pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin, dalam menerapkan derajat takwa dalam hidup dan kehidupan, jangan sampai kita lupa, nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Sinarilah rumah tanggamu dengan salat dan membaca Al-Quran. Apapun yang kita lakukan, bagaimanapun beratnya pekerjaan yang kita laksanakan, jangan kita biarkan kamar-kamar mandi kita hanya untuk membersihkan noda-noda badan kita, tapi kita pergunakan untuk mengambil wudhu, untuk melaksanakan sholat di rumah tangga kita masing-masing, untuk selalu membaca Al-Quran. Makanya sesibuk apapun urusan kita yang kita lakukan untuk dunia, jangan kita lupakan untuk selalu membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua itu adalah rencana kita. Maka kita tutup dengan apa? Dengan doa. Kita jemput doa dengan doa kepada Allah. Pertama,
doa untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Allahumma ghfirli atau Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kapan doa itu akan bisa sampai kepada Allah? Apabila kita melaksanakan perintah Allah yang wajib kepada kita, yaitunya sholat. Kemudian kita memohon kepada Allah melalui doa kita, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban khairan katsiran wa tijaratan lan tabur. Kemudian doa kita, Allahumma rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 2, kita dengarkan bacaan imam kita tadi. Kita dengarkan bacaan takbir imam kita tadi. Meleleh rasanya air mata, tersentuh rasanya jiwa. Hendaknya generasi seperti ini yang akan kita didik sampai akhir zaman. Jangan kita biarkan masjid yang bagus ini kosong melompong dari jemaah, terlebih kepada para pemuda. Sebab Rasulullah menyampaikan, subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan setiap kita orang tua, pengurus masjid, mari kita bimbing generasi-generasi muda seperti imam yang baru saja melaksanakan imam dalam sholat kita hari ini. Kalaupun bacaannya mungkin panjang, tapi karena suaranya, karena bacaannya terasa singkat waktu kita sholat. Kemudian yang ketiga, tujuan ibadah atau manfaat ibadah puasa adalah sebagai perisai dari sifat sombong dan angkuh. Makanya dalam surah Luqman ayat 18 Allah menyampaikan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sifat sombong, dan jangan engkau berjalan di muka bumi karena angkuh. Sudah banyak contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Mungkin kita hari ini di sini masih bisa tenang melaksanakan ibadah. Saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah, baik di Aceh, di Sumatera Utara maupun di daerah kita sendiri Sumatera Barat ini, sudah banyak yang menelan korban jiwa dan harta. Kalau musibah sudah turun, tidak dipandang bulu oleh Allah. Oh, ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang berpangkat, ini rakyat jelata dan segala macamnya. Kalau datang musibah, hancur semuanya. Makanya kaum muslimin, janganlah harta itu menjadikan kita sombong. Janganlah harta itu menjadikan kita angkuh. Karena menurut Buya Yunan Nasution, ada 6 penyebab manusia sombong. Yang pertama karena hartanya. Makanya dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Karena apa kaum muslimin? Di daerah yang terdampak bencana kita lihat bangunan mewah, kendaraan mewah, bahkan nyawa pun tidak berharga. Cuma yang tersisa adalah tempat ibadah, masjid dan musola. Jangan kita jauh-jauh melihat, cukup ke daerah di Agam Pelembayan. Di situ akan terjadi pelajaran bagi pribadi kita yang langsung melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Makanya kepada kita, harta yang kita punya, marilah kita infakkan sebagiannya. Apalagi yang disampaikan oleh Bapak pengurus masjid tadi. Kita kumpulkan infak di sini untuk pendidikan anak-anak kita yang kurang mampu mungkin dari segi sosial, dari ekonomi, tapi punya kemampuan dari segi intelektual. Mungkin dengan itu harta kita akan berguna untuk diri kita masing-masing. Karena apa kaum muslimin? Tidak ada di antara kita orang beriman dan orang kaya dan orang miskin kalau sudah meninggal, tidak ada bedanya. Kalau laki-laki pakai kain kafan 3 lembar, yang ke perempuan 5 lembar, tidak ada beda antara orang kaya dan miskin. Bahkan ada saudara-saudara kita di daerah Palembayan itu, kaum muslimin dan muslimat, sampai hari ini jasadnya tidak bertemu 23 orang. Dia tidak memakai kain kafan dan segala macamnya, hanya pakaian yang melekat di badannya. Untuk apa kita sombong dengan harta? Untuk apa kita sombong dengan harta kekayaan? Untuk apa kita sombong dengan pangkat yang tinggi? Untuk apa kita sombong dengan keturunan kita, dengan anak-anak kita, dengan kegantengan dan kecantikan kita? Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ijsamikum wa ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk badan dan rupamu, tapi Allah langsung melihat kepada hati dan perbuatanmu. Makanya melalui ibadah puasa kita latih hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita, apa yang didengarkan oleh telinga kita, apa yang dilihat oleh mata kita, apa yang diucapkan oleh lidah kita, bersumber dari hati yang penuh dengan keimanan dan keikhlasan. Kaum muslimin sidang jemaah Id rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita untuk selalu menjaga kesucian jiwa kita setelah sebulan penuh dilatih untuk selalu taat dan patuh kepada Allah dengan berbagai macam yang kita laksanakan, termasuk dalamnya menahan rasa lapar dan haus dari sahur sampai berbuka, kemudian dengan selalu menegakkan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, dan selalu membaca Al-Quran. Karena itulah modal bagi kehidupan kita kalau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwa tawwabur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingatlah bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tidak akan pernah merubah nasib kita sebelum kita yang mau merubahnya. Maka sebelum nyawa sampai di tenggorokan kita, maka sebelum nyawa berpisah dari jasad yang kita bangga-banggakan selama ini, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah. Mari kita bertobat atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li qaribina wa li qurbatina wa li ulil amrina wa li ustazina. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal yaumal qiyamah wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.